Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Iskandar dengan NPM 10090324055. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kepuasan kompensasi dari responden saya yang bekerja di bidang kesehatan pada divisi penunjang medis laboratorium. Setelah menghitung skor dari kuesioner, saya juga akan menyampaikan pertimbangan apa saja yang sebaiknya dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kompensasi. Untuk kompensasi langsung yang mencakup gaji dan penghasilan utama, total skor dari responden adalah 9, yang dimana mencakup soal total penghasilan yang saya dapat dalam 1 bulan yang sudah mencakupi kebutuhan sandang pangan saya selama 1 bulan. Lalu saya mendapatkan pembayaran seperti gaji, bonus, dan lain-lain dari tempat kerja saya yang cukup adil dengan kinerja yang saya berikan kepada perusahaan. Besarnya gaji yang saya terima dalam 1 bulan sudah mencukupi kebutuhan sandang pangan saya dalam 1 bulan. Nah, untuk hasilnya yaitu menjawab 9 berdasarkan kriteria penilaian ini termasuk kategori cukup puas. Artinya gaji yang diterima sebenarnya sudah membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal keadilan dan kecukupan untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu selanjutnya di sini ada kompensasi tidak langsung yang mencakupi 2 soal, yaitu perusahaan tempat saya bekerja memberikan berbagai jenis tunjangan kepada saya, dan lalu yang selanjutnya jumlah tunjangan yang saya terima sudah cukup untuk keperluan saya. Untuk kompensasi tidak langsung seperti tunjangan, total skornya adalah 4 yang masuk kategori belum puas. Responden merasa jumlah tunjangan masih minim dan belum dapat mendukung kebutuhan kerja maupun kebutuhan pribadi secara optimal. Lalu selanjutnya pada aspek kenaikan gaji yang mencakup soal itu saya mendapatkan kenaikan gaji dengan jumlah job setiap tahunnya. Saya mengetahui bagaimana perusahaan menentukan besaran kenaikan gaji yang akan saya terima setiap tahunnya. Pada aspek kenaikan gaji, total skornya hanya 2, yang berarti responden belum puas dengan apa yang diberikan oleh perusahaan. Karyawan masa belum mendapatkan kenaikan gaji yang memadai setiap tahunnya, serta kurang mengetahui dasar perhitungan kenaikan gaji dari perusahaan. Lalu yang terakhir mengenai aspek struktur dan administrasi pembayaran, yang dimana soalnya perusahaan memiliki kebijakan yang konsisten mengenai kompensasi yang diberikan kepada Anda. Lalu yang nomor selanjutnya, perusahaan memiliki pengelolaan kompensasi yang sangat baik menurut saya. Nah, pada aspek struktur dan administrasi pembayaran, skor totalnya yaitu 6 dan termasuk kategori sudah puas. Yang hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kompensasi dianggap sudah konsisten dan pengalaman kompensasinya sudah transparan dan atau cukup baik. Lalu kesimpulan dari secara keseluruhannya, hanya kompensasi langsung hanya 2, yaitu termasuk kompensasi langsung dan juga struktur administrasi yang cukup puas, dan lainnya secara tidak langsung. Kenaikan gaji juga berada pada tingkat ketidakpuasan ini menunjukkan adanya kebutuhan perbaikan yang cukup signifikan dalam sistem kompensasi perusahaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan atau apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah dan jenis tunjangan, di mana menambahkan tunjangan kesehatan, transportasi, makan, atau tunjangan lembur. Lalu sesuaikan tunjangan dengan beban kerja divisi laboratorium yang cukup berat. Lalu yang kedua, membuat sistem kenaikan gaji yang jelas dan transparan, di mana memberikan informasi bagaimana kenaikan dihitung. Lalu gunakan indikator seperti kinerja, pengalaman, atau masa kerja. Lalu melakukan review gaji secara berkala minimal setahun sekali.
Lalu yang ketiga, meningkatkan konsisten kebijakan kompensasi yang dimana tetapkan SOP kompensasi yang seragam untuk semua divisi. Lalu pastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan kebijakan tertulis. Lalu sampaikan kebijakan kepada karyawan agar tidak menimbulkan kebingungan. Lalu yang keempat, melakukan benchmarking dengan perusahaan serupa. Yang pertama, bandingkan gaji tenaga laboratorium dengan standar industri kesehatan. Lalu yang kedua, pastikan kompensasi tidak terlalu rendah daripada kompetitor agar tidak membuat karyawan mencari pekerjaan di tempat lain. Lalu selanjutnya, meningkatkan komunikasi antara HR dan karyawan yang dimana mengadakan forum rutin seperti HR meeting atau feedback session. Lalu layani pertanyaan seputar gaji atau tunjangan secara terbuka. Lalu menghubungkan kompensasi dengan kinerja atau performance based compensation, yang dimana berikan insentif jika karyawan mencapai target tertentu. Hal ini dapat meningkatkan motivasi sekaligus kepuasan kerja karyawan tersebut. Nah, dengan menerapkan beberapa tindakan tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan karyawan terhadap kompensasi yang pada akhirnya akan berdampak positif pada produktivitas, loyalitas, dan juga kualitas pelayanan perusahaan. Nah, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.